Pernah nggak sih kalian kalau misalnya kalian lagi live streaming atau nggak kalian mulai konten, nah kalian sering bertanya-tanya kira-kira dapat berapa sih untuk estimasi untuk pendapatan kalian, mau itu video panjang atau enggak video pendek. Nah buat teman-teman yang mau langsung aja tonton sampai habis karena aku bakal ngasih tahu tips and trick yang aku dapetin dari pengalaman selama belajar dari YouTube dari channel pertama aku ya guys ya. Halo guys, welcome in Faris Tinong. Nah jadi kali ini gue mau share ke kalian kalau misalnya ada beberapa yang harus gue kasih tahu untuk perbedaan antara video panjang dan video pendek ya, atau yang sering kita sebut video shorts. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu video shorts itu apa bang? Video shorts itu yang kayak vertikal, contohnya kayak gini guys kurang lebih. Nah, video shorts itu contohnya kayak gini ya. Nah, ini kurang lebih untuk video shorts. Jadi untuk kalian yang video shorts atau nggak live streaming vertikal, itu bakal ada tampilan di sini guys, di fitur shorts ini sendiri. Nah, untuk teman-teman yang live streamingnya pakai horizontal, jadi teman-teman nanti bakal ada penampilan di sini guys. Mau itu yang live streaming di sini nanti bakal keluar semua tuh. Kalau misalnya teman-teman live streamingnya horizontal tuh kayak gini guys ya, miring lah istilahnya, yang dimana ya emang pada identitas YouTube-nya emang miring. Kalau misalnya kayak vertikal kayak gini, itu kayak di TikTok kurang lebih tuh kayak gini guys ya, kurang lebih ya. Nah itu bukan sembarangan kita ngupload video atau enggak itu sama aja pendapatan, enggak guys. Pendapatan itu juga berbeda antara yang video panjang dan video shortsnya itu sendiri. Untuk yang video panjang itu bisa dibilang yang aku temuin dan bakal pengalaman aku sendiri, untuk 20.000 view itu sekitar kurang lebih 200.000 ya, tergantung dengan panjangnya video. Biasanya kalau misalnya aku tahu kalau 10 menit dan banyak orang yang nonton review teman kalian itu ya di atas 3 menit atau nggak di atas 5 menit, nah itu kemungkinan teman-teman dapat sejumlah uang 200.000 untuk 20.000 view dan rata-rata orang nonton itu di atas 5 menit. Oke, kalau misalnya satu contoh kita taruh itu sekitar kurang 1 juta ya, kurang lebih ya 1 juta view lah. Untuk 1 juta view dalam waktu reviewnya itu 10 menit juga, itu bisa sekitar kurang lebih ya 2 sampai 5 juta tergantung reviewnya dan juga tergantung RPM-nya guys ya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung RPM itu apa, coba tulis di kolom komentar biar kita bahas ke depannya guys ya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk teman-teman. Makanya itu kenapa kadang kayak dimainin dulu hooknya, dimainin dulu dari segi ya yang sekiranya itu bisa mancing orang-orang tuh biar bisa nonton sampai habis ya. Karena mereka tuh bisa dibilang ya mau ngejar RPM-nya biar ya lumayan lah dapat cuannya lah kalau misalnya nonton videonya yang panjang guys ya. Tapi buat teman-teman sebagai YouTuber pemula, maksudnya jangan terlalu fokus ke sana dulu, karena teman-teman harus ada yang harus ditantangin, yaitu monetisasi atau 4.000 jam tayang dulu guys ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin harus ya 4.000 jam tayang dulu. Kalau misalnya udah, baru dah teman-teman bisa fokus untuk ini guys, ya buat belajar hal-hal yang lain gitu kan. Kayak misalnya tadi kalau misalnya udah monetisasi, teman-teman bisa fokus ke RTM, kayak bikin pelanggan dan lain-lain, membership lah istilahnya kurang lebih lah. Nah, untuk video sendiri, kalau misalnya teman-teman dari pengalaman aku sendiri, kalau misalnya teman-teman view-nya itu dari Indonesia, 1 juta view itu seharga 200.000. Oke. Ingat ya, view Indonesia 1 juta video itu 200.000 untuk teman-teman dapetin. Kalau teman-teman belajar dari teman aku nih, YouTuber juga, mana Bang Dwi. Nah, Bang Dwi ini bisa dibilang dia ada beberapa channel yang dia fokus itu ke segmen luar negeri, dan ketika dia dapetin 1 juta view itu bisa sekitar ya kurang lebih bahkan bisa sampai 2 sampai 5 juta tergantung reviewnya juga dan berapa lama videonya itu ditonton sama orang-orang luar negeri, dan juga tergantung orang-orang ya dari kita sendiri. Karena beda guys, pendapatan dari penonton view dari Indonesia sama video dari Hungaria, Inggris, Spanyol, Portugal itu berbeda semuanya guys ya, nggak sama semua. Makanya itu tergantung dengan orang-orang yang nonton video kalian. Oke, itu buat teman-teman sebisa mungkin teman-teman harus tahu segmennya mau kemana, tujuannya untuk apa, dan pastinya teman-teman di sini harus bisa tahu tujuan akhirnya sebagai YouTuber. Mau jadi edukasi, mau jadi pembisnis, pengusaha, komunitas dan lain-lain, itu harus ditentuin juga dari langkah pertama guys ya. Oke, itu buat teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memberikan hal yang terbaik untuk teman-teman sendiri. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share, dan semoga bermanfaat, and see you next time. Bye.